melihat berita tentang thrifting yang dimana di Indonesia ternyata masih banyak thrifting ilegal, penjualan pakaian bekas dari luar negeri, dan entah itu dari Cina, dari Eropa, dan kita nggak tahu dari mana, dan pokoknya dari luar negeri dan dijual ke sini gitu. Dan jujur itu benar-benar bisa merusak UMKM di Indonesia, UMKM lokal, dan barang-barang yang dijual oleh UMKM lokal. Nah, di mana tren thrifting atau jual beli barang bekas termasuk pakaian di Indonesia memiliki aspek legal dan ilegal, tergantung pada asal barang tersebut. Yang dimana aspek ilegal, impor pakaian bebas impor dilarang. Pemerintah Indonesia secara tegas melarang impor pakaian bekas. Larangan ini diatur dalam berbagai peraturan. Yang terbaru adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendak Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Alasan pelarangan, yang dimana pelarangan ini bertujuan untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT dalam negeri, serta menjaga kesehatan konsumen karena potensi bahaya kesehatan yang dibawa oleh pakaian bekas impor. Thrifting ilegal. Oleh karena itu, kegiatan thrifting yang menjual pakaian bekas yang berasal dari impor, sering disebut bal press atau karung bal, adalah ilegal karena barangnya masuk ke Indonesia secara ilegal atau penyelundupan. Mayoritas praktik thrifting skala besar di pasar loa atau toko yang menjual barang bekas bermerek impor seringkali terkait dengan jalur impor ilegal ini. Sanksi, di mana pelanggaran terhadap larangan impor dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pidana penjara dan atau denda hingga miliaran rupiah. Yang kedua ada aspek legal, di mana jual beli pakaian bekas lokal atau pre-love. Jual beli barang bekas domestik diperbolehkan. Jual beli barang bekas atau pre-love antar perorangan atau yang berasal dari dalam negeri, bukan impor ilegal. Secara umum tidak dilarang oleh hukum. Syarat mutu. Namun, penjual tetap harus memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar mutu yang dipersyaratkan. Jadi, pakaian bekas yang dijual harus tetap dalam kondisi layak dan tidak membahayakan. Kesimpulannya, banyak praktik thrifting di Indonesia menjadi ilegal karena bersumber dari pakaian bekas impor yang masuk melalui jalur penyelundupan. Namun, konsep menjual kembali pakaian bekas milik pribadi atau pre-love yang berasal dari dalam negeri tidak dilarang. Catat itu ya, selama memenuhi standar perlindungan konsumen. Itu. Jadi buat kalian yang suka thrifting, ya, apalagi barangnya yang dari luar secara penyelundupan gitu, tolong jangan ya. Jangan sekali-sekali beli yang begituan. Mending yang pre-love-nya aja. Ya, yang dimana menjual kembali pakaian bekas milik pribadi itu yang berasal dari dalam negeri Indonesia atau orang-orang yang di luar negeri itu menjual bajunya dia pribadi secara pre-love kepada kita, atau kita lagi, misalkan aku lagi ke luar negeri terus ada yang jual baju pribadinya, ya nggak apa-apa, itu pre-love. Dan aku juga mau jual bajuku secara pre-love ke orang luar negeri, bule atau orang lokal juga nggak masalah karena pre-love gitu. Tapi kalau thrifting barang yang ilegal itu yang dari luar negeri, yang bal-balan itu, waduh, udah itu ilegal tuh, penyelundupan itu. Jadi stop thrifting barang bekas impor ilegal, oke? Itu ilegal banget. Kalau pre-love nggak apa-apa.
Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.